Ya Nabi salam alaika, Ya Rasul salam alaika. Qultu, aku katakan. Ini adab. Kalau nulis buku, kata Imam Fulan, kata Imam Fulan, kata Imam Fulan, kata Imam Fulan, kata saya. Orang zaman sekarang enggak. Ujuk-ujuk menurut saya. Ente siapa? Sebutkan dulu kata ulama, kata Quran, kata Allah dalam Quran, kata Nabi dalam hadis, kata sahabat dalam khabar, kata dalam asar, kata tabi'in dalam asar, kata ulama mazhab, kata saya, kultu, menurut saya, yahtamilu annahu arada bikum, arada bi alaikum nabi wahdah. Assalamualaikum. Padahal cuma nabi sendiri. Bidalil, dalilnya ya Muhammad. Ya Muhammad, assalamualaikum. Itu dalil boleh pakai kum untuk satu orang. Assalamualaikum. Salah bahasa Arab ente. Ente ngomong sama saya satu orang apa dua orang? Satu. Jangan katakan assalamualaikum. Terus assalamualaika. Boleh. Ini dalilnya. Ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi digunakan assalamualaikum. Fihi nadabus salami alal wahidi bi sighatil jam'i. Itu dalil mengucapkan salam boleh satu orang tapi dalam bentuk jamak. Assalamualaikum Ustaz. Ente ngomong sembarangan. Kalau sama Ustaz lain boleh. Kalau sama saya yang bahasa Arab hebat jangan pakai assalamualaikum. Saya kan sendiri nih pakai assalamualaika. Ustaznya salah. Yang betul adalah assalamualaikum. Wa bihi sarraha ashabuna. Begitu menurut, kalau Imam Ibnu Hajar Al-Haytami menyebut ashabuna, maksudnya ulama dalam kalangan mazhab Syafi'i. Nazran liman ma'ahu minal malaikah. Kalau saya katakan assalamualaikum, padahal orangnya satu orang, karena bersama dia ada malaikat. Inna alaikum lahafizin kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun. Wasti'dzanul kabiri fil qurbi minhu wa in jalasa linnas. Minta izin pada orang yang lebih tua, yang lebih berpengalaman, lebih berilmu untuk mendekat. Mohon maaf Kiai, mohon maaf Tuan Guru, ini ada yang mau ditanyakan. Begitu tanda orang beradab. Wa takriruhu ta'ziman lahu wa ihtiraman. Mengulang-ulang itu sikap pengagungan dan penghormatan. Wa jawazu takhsisul muallimi bimahallin minal masjidi. Ini juga dalil jawazu takhsisil muallimi bimahallin minal masjidi murtafi'un. Boleh membuat satu tempat tinggi khusus. Namanya mastabah. Waktu itu belum ada meja, belum ada kursi, maka tanah itu aja dibuat tinggi dikit. Nah, itu tempat duduk. Itu tempat duduk Tuan Guru. Boleh hukumnya buat di masjid. Jawazu takhsisil muallimi bimahallin minal masjidi murtafi'un li daruratit ta'lim, untuk ngajar atau ghairihi, atau untuk yang lain, untuk ngajar. Jadi dulu sebelum ada kursi, sebelum ada meja, di mana Masjid Nabawi itu Pak Ustaz? Ya enggak ada tempat tinggi. Tapi boleh ada tanah itu ditinggikan dikit. Supaya kelihatan siapa yang ngajar. Qultu, menurut saya, wa jawazu bina'i mastabatin fil masjid bihadzal qasdi. Boleh membuat tempat tinggi di dalam masjid untuk tujuan ngajar. Wa huwa muttajihun illam yahsul biha tat'iq. Boleh, tapi kalau tidak buat sempit. Kalau mengganggu masjid jangan. Sekarang alhamdulillah tempat yang model begitu tidak mengganggu karena bisa dipindah. Mimbar masjid aja bisa dipindah. Berapa kali saya sholat di masjid, ini masjid apa musola Pak? Masjid, mana mimbarnya? Kami dorong ke dalam. Waqala, Jibril berkata, laki-laki yang rambutnya sangat hitam, bajunya sangat putih tadi bertanya, ya Muhammad,
Wahai Muhammad, qad yustaskalu bi hurmati nidaihi sallallahu bihi. Ini pun masalah, problem. Masa manggil Nabi ya Muhammad? Liqaulihi ta'ala, karena ada firman Allah, la taj'alu du'a ar-rasul. Janganlah kamu memanggil Muhammad sallallahu alaihi wasallam bainakum ka du'ai ba'dikum ba'da. Jangan kamu manggil Nabi seperti kalian memanggil sesama kalian. Masa manggil Nabi Muhammad? Na'udzubillah. Ma'annal maqama maqamu ta'lim. Apalagi makamnya di sini makam mengajar. Kan status Nabi waktu itu ngajar, guru. Kenapa murid ya berani manggil ya Muhammad? Wa yujabu. Ini jawabannya. Wa yujabu jawabannya bi anna la naslamu hurmata dzalika 'alal malaikah. Fa kana fi nidaihi bidzalika ma sayalamu bihi sahabatu. Saya alamu bihi sahabatu, ya'lamu sahabah bihi. Dengan itulah sahabat itu nanti akhirnya tahu bahwa yang datang itu adalah Jibril. I'lamun lahum, informasi, attention lahum bi annal malaikata la yadkhuluna fi hadzal khitab. Malaikat enggak termasuk dalam ini. Janganlah kamu memanggil Nabi Muhammad itu seperti kalian manggil kawan kalian. Malaikat enggak masuk di sini karena malaikat enggak mukallaf. Tidak dibebani hukum seperti kita. Dia tak ada hawa nafsu. Ala annahu yahtamilu anna hurmata dzalika innama uridat ba'du fala iskala aslan. Oleh sebab itu tidak ada iskal, tidak ada problem. Semua yang masalah-masalah dijawab. Ustaz, ya itu kan dalam hadis Jibril ketemu dengan Nabi itu ada dia katakan ya Muhammad. Kok berani sekali dia manggil padahal Allah melarang la taj'alu. Ada tuh jawabannya dalam kitab Fathul Mubin Syarah Arba'in, sudah kami kaji kemarin di bulan Syawal itu. Apa Pak Ustaz? Nah, itulah saya pun lupa pula entah apa jawabannya. Bahwa malaikat enggak masuk di situ. Argumentasi pertama bahwa nanti malaikat tahu bahwa dengan kalimat itulah mereka tahu bahwa ini bukan manusia biasa tapi malaikat, dan pula malaikat tidak masuk dalam larangan memanggil Nabi itu. Summa ra'aitu ba'dahum ajaba bi annahu. Kemudian aku lihat, kata Imam Ibnu Hajar Al-Haytami, sebagian mereka menjawab bi annahu qasada mazidat ta'miyah alaihim. Dia ingin menunjukkan bahwa dia melakukan seperti perbuatan masyarakat umum yang ada waktu itu. Masyarakat umum pada waktu itu. Fanadahu bima kana yunadihi bihi ajlaful Arab. Maka dia melakukan perbuatan seperti yang dilakukan orang Arab Badui. Orang Arab Badui kalau manggil Nabi, ya gitu. Nabi sedang khutbah, langsung datang orang Arab Badui di pintu masjid. Ya Muhammad, halakatil amwal. Wahai Muhammad, itu kebun korma kami sudah kering, hujan tak turun. Kambing-kambing kami mati karena tak ada rumput. Jadi dia pun gitu juga. Ini jawaban yang kedua. Wa fihi aidan, ada pelajaran lagi. Jawazu nida'il alimi wal kabiri bismihi walau minal muta'allim. Boleh memanggil orang berilmu, orang lebih besar dengan namanya walaupun dari orang yang mengajar. Tapi kita tidak melakukan ini. Wa mahalluhu illam ya'lam karahatahu lidzalik. Wala kana ala sabilil wada' min qadrihi. Kalau maksudnya untuk menjatuhkan harga diri orang enggak boleh. Tiba-tiba datang, jangan, enggak sopan. Li mukhalafatihi ma'tida minan nida' li ulaika bil alqabil mu'azzamah. Karena bertentangan dengan kebiasaan memanggil mereka dengan gelar yang hebat. Yang terhormat, Tuan Guru, Kiai, Sahibul Fadilah, Al-Alimul Allamah, Wal Muhaqqiqul Fahamah, Faridu Dahrihi, Wahidu Asrihi, Nasirul Ummah. Macam-macam panggilan. Sampai lupa siapa yang mau dipanggil, saking panjangnya. Itulah kajian kita malam ini. Esok kita lanjutkan pada kalimat akhbirni anil Islam.
Beritahukan kepadaku apa itu Islam. Besok kita bahas. Alhamdulillah dapat 3 lembar. Akhbirni anil Islam. Jibril bertanya kepada Nabi Muhammad SAW, bunyi kalimatnya akhbirni anil Islam. Beritahukan kepadaku Islam itu apa ya Muhammad SAW. Wa fi riwayat Tirmidzi taqdimul iman. Tapi dalam riwayat Sunan Tirmidzi lebih dulu iman daripada Islam. Dalam riwayat Umar bin Khattab, Islam. Akhbirni anil Islam. Dalam riwayat satu lagi kontradiktif, yang lebih dulu itu adalah iman. Yang Islam riwayat Umar. Yang iman riwayat Abu Hurairah. Riwayat antara yang terdapat dalam Sunan Tirmidzi dan ternyata dalam Sahih Bukhari, Sahih Muslim juga begitu. Kama fi riwayatis sahihaini, dalam Sahih Bukhari, Sahih Muslim di tempat yang lain. Ada juga dari riwayat Abu Hurairah radhiyallahu an dikatakan iman lebih dulu daripada Islam. Ketika terjadi kontradiktif begini, mana yang kuat? Qila, ada pendapat mengatakan wahia aula. Pendapat riwayat yang mengatakan iman lebih dulu adalah pendapat yang lebih kuat. Kenapa? Limuwafaqatihal Qur'an, karena sesuai dengan susunannya dalam ayat Al-Qur'an. Fi nahwi qaulihi ta'ala, seperti dalam ayat laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghrib. Bukanlah berbuat baik itu menghadapkan wajahmu ke arah timur dan ke arah barat. Walakinnal birra man amana billah. Tapi perbuatan baik itu adalah beriman kepada Allah. Iman dulu baru Islam. Begitu juga dalam surat Al-Anfal. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Orang-orang yang beriman itu ketika disebut nama Allah bergetarlah hati mereka. Iman dulu baru Islam. Wala'allal ula riwayatun bil ma'na. Boleh jadi riwayat yang pertama itu adalah riwayat dengan makna, bukan lafaz teksnya dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi sebetulnya Imam Ibnu Hajar Al-Haytami sedang menjelaskan kaedah tarjih. Andai saya dalam suatu tempat ceramah ditanya, Ustaz Abdul Somad, ya Ustaz banyak baca hadis? Ya enggak banyak, cukuplah. Hadis tentang iman dan Islam, Islam dan iman mana lebih dulu? Ada satu riwayat dalam Sahih Bukhari, Sahih Muslim mengatakan Islam dulu. Apakah itu Islam? Diriwayatkan dari Umar bin Khattab. Tapi kami lihat dalam Sunan Tirmidzi, Sahih Bukhari, Sahih Muslim juga riwayat dari Abu Hurairah mengatakan iman dulu. Lebih dulu Islam pertanyaannya atau iman? Saya orangnya tidak alim, enggak ngerti. Tapi menurut yang saya baca dalam kitab Al-Fathul Mubin, Syarah Arba'in, maka di situ disebutkan kata Imam Ibnu Hajar Al-Haytami yang lebih kuat itu adalah pertanyaan yang iman dulu. Apa buktinya Pak Ustadz? Karena lebih sejalan dengan Al-Quran. Jadi bagi yang rajin baca, sebetulnya jawaban-jawaban itu banyak dalam kitab. Tapi bukan hanya sekedar membaca, merenungkan makna isinya. Dan begitulah ulama itu hafal dia. Dalam riwayat ini lebih dulu, dalam riwayat ini. Dan zaman itu mereka belum ada laptop, belum ada Google. Menunjukkan kekuatan hafalan mereka luar biasa. Baik, kita lanjutkan. Wa fi riwayati Abi Hurairah mal islamu huna wa mal imanu fi ma ya'ti wa hiya tadullu ala annahu innama sa'ala an syarhi ma hiyatihima. Ketika yang ditanya itu mal Islam, apa itu Islam? Wa mal iman, apa itu iman? Maka sesungguhnya yang ditanya bukan menurut bahasa, tapi yang dimaksud di situ adalah menurut istilah. Mahiyah artinya substansi, definisi, makna yang terkandung di dalam kata, bukan makna kata. La an syarhi lafzihima lughatan, bukan menurut makna lafaz kata menurut bahasa. Wa illa lam yujib bima ya'ti. Seandainya yang ditanyakan itu adalah menurut bahasa, apakah Islam menurut bahasa? Apakah iman menurut bahasa? Ya mungkin jawabannya sepanjang ini. Apakah Islam itu?
anta syahada an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah, tuqimas shalah wa tu'tiyaz zakah wa tasuma ramadan wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila. Apakah iman itu? Antu'mina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wa biqadri khairihi wa syarrihi. Itu menunjukkan bahwa yang ditanyakan adalah bukan makna kata tapi makna hakikat yang terkandung di dalamnya. Wala an hukmihima li'anna ma, karena ketika pertanyaannya ma fi asliha, menurut asal makna katanya innama yas'alu biha anil haqaiqi wal mahiyati. Yang ditanya itu adalah hakikat dan makna yang terkandung di dalamnya. Ma al-Islam, ma al-iman. Maka dalam ma ini sebetulnya yang terkandung di situ ada dua. Yang pertama hakikat, yang kedua mahiyah, bukan makna kata. Walamma kanal imanu lughatan ma'luman indahuma, karena makna iman yang nanya udah tahu, yang ditanya juga udah tahu. Yang nanya Jibril tahu maknanya. Yang ditanya Nabi Muhammad SAW juga sudah tahu maknanya. A'adah lafzahu fil jawabi bi bayani muta'alliqatihi. Diulang lagi lafaz kalimat kata itu dalam jawaban untuk menjelaskan. Ada orang kalau ditanya, di manakah Ahmad? Di pasar. Tapi kalau mau lengkap, di manakah Ahmad? Ahmad berada di pasar. Mau kemana ke Ahmad? Pergi Jakarta. Kalau mau lengkap, Ahmad pergi ke Jakarta. Begitu juga Nabi jawab. Diulang lagi. Akhbirni anil Islam. Apakah itu Islam? Diulang lagi. Al-Islamu. Begitu cara menjawab. A'ada lafzahu fil jawabi bi bayani muta'alliqatihi wa qasruhu 'alaiha tawassu'an kama ya'ti. Wa man rawa anna Jibril innama sa'ala an syara'il islami la 'anil Islam faqad wahimah. Siapa yang meriwayatkan bahwa Jibril bertanya tentang syariat Islam, bukan tentang Islam, dia keliru. Itu yang ditanya itu adalah tentang syariat Islam, bukan tentang Islam. Keliru, kata Imam Ibn Hajar Al-Haytami. Li'anna haza lam yasih inda ahadim min a'immatil hadis. Karena pemahaman yang demikian itu enggak benar menurut ulama ahli hadis. Jadi yang ditanya itu apa? Ya itulah ajaran Islam. Itulah inti Islam, itulah makna Islam. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, mujiban, menjawab lahu an mahiyatil Islam wa haqiqatihi, menjawab tentang substansi makna Islam dan hakikat Islam itu apa. Mubadiran min ghairi istifsar, segera dia jawab tanpa bertanya dulu yang ente maksud apa. Mal Islam, yang ente maksud ini menurut bahasa atau menurut istilah, menurut syariatnya atau menurut isinya atau substansi mananya? Enggak, langsung dijawab. Anna su'ala an zalika au an syurutihi wa arkanihi au ghairihima. Nabi enggak ada nanya, ya Rasulullah, apakah itu Islam? Nabi enggak ada nanya. Kamu mau nanya Islam? Ya. Yang kamu tanya itu apakah menurut bahasa, etimologi, terminologi, syaratnya, rukunnya atau maknanya atau hakikatnya? Apa sih yang mau kamu tanya? Enggak. Min lawahiqihi isyaratan ila anna lil mas'uli min muftin wa ghairihi an yujib ala ma fahimahu bil qarinah. Ini menunjukkan kalau kita jadi mufti, kita menjawab pertanyaan sesuai dengan indikasi, qarinah. Fatwa, jamaknya fatawi, fatau. Orang yang mengeluarkan fatwa itu disebut mufti. Al-mufti. Saya misalnya diangkat jadi mufti, misal. Kemudian ada orang nanya, gimana kita menjawab? Jawablah sesuai indikasi kira-kira yang dia tanya itu apa. Kalau kita ngerti, kalau kita nggak ngerti, kita tanya balik. Yang kamu mau nanya ini apanya? Jangan sampai kita salah jawab. Anna lil mas'uli, kalau ada orang yang ditanya min muftin, apakah dia seorang mufti yang mengeluarkan fatwa, wa ghairihi, atau dia seorang ulama, ustadz, kiai, tuan guru, an yujiba, dia mesti memberikan jawaban alama fahimahu bil qarinati. Berikan jawaban sesuai yang dia pahami dari pertanyaan itu berdasarkan indikasi, kira-kira kemana arah pertanyaannya.
Makanya ada ungkapan fahmus su'al nisful jawab. Ngerti pertanyaan itu sudah setengah jawaban. Jangan sampai ngalor ngidul. Orang ngomong ngalor, kita ngomong ngidul. Idhiya kan nassi, karena dia seperti teks. Fajazal i'timadu 'alaiha su'alan wa jawaban. Boleh berpedoman kepada indikasi itu baik dalam mengutarakan pertanyaan atau memberikan jawaban. Wa min samma, oleh sebab itu, lau qila li muftin, seandainya ada yang bertanya kepada seorang mufti, ayajuzu kada, Datuk Mufti, oh, Tuan Mufti, ya boleh enggak melakukan ini? Fa asyara bima yusharu bihi kan'am. Lalu dia langsung aja jawab, Ustaz Somad, ya boleh enggak kalau saya beli emas melalui internet, tidak cash, transfer, tidak langsung, tidak tunai? Enggak boleh. Ya itulah jawabannya. Fa asyara bima yusharu bihi kan'am. Kalau boleh berarti halal. Kalau enggak boleh, berdasarkan pemahaman si mufti terhadap pertanyaan yang ditanyakan oleh si sa'il, orang yang bertanya. Jazal li'timadu ala annahu afta bil jawaz. Boleh berpedoman kepada fatwanya bahwa dia mengeluarkan fatwa boleh. Ya habibi ya